warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helen Tania Anjeta dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan merangkum tentang metode analisis data yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, metode analisis data itu ada dua, yaitu yang pertama analisis regresi linier berganda, yang kedua ada analisis regresi data panel. Analisis regresi linier berganda itu yang pertama ada uji instrumen, yang kedua ada uji asumsi klasik. Di sini saya akan menjelaskan dua uji saja, yaitu uji instrumen dan uji asumsi klasik. Nah, uji instrumen itu adalah instrumen yang baik itu adalah baik tes maupun non-tesnya itu harus valid dan reliable. Nah, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib nih mengganti pernyataan yang ada dan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Nah, yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau LS ini terdapat masalah-masalah asumsi klasik atau tidak. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Para peneliti pasti tidak akan menggunakan sebuah metode pengambilan data yang tidak sesuai dengan objek penelitiannya. Kenapa? Karena mereka tentunya berorientasi terhadap hasil untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan dari sebuah teori. Nah, sifat valid dan reliable diperlihatkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Nah, suatu instrumen ukur yang tidak valid dan reliable akan memberikan informasi yang tidak akurat nih mengenai keadaan subjek atau responden atau individu yang dikenai pengukuran atau tes tersebut. Sehingga apabila informasi yang salah digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kesimpulan dan keputusan, maka tentu saja kesimpulan dan keputusan tersebut akan menjadi tidak tepat. Uji validitas. Uji validitas itu adalah hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Yang kedua, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, uji validitas itu berguna untuk mengetahui nih kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang kita teliti guna untuk memperoleh data dari para responden. Nah, untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau teman-teman juga bisa dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Uji reliabilitas. Nah, pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda, atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Nah, hasil penelitian yang reliable bila dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Artinya, suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten. Nah, instrumen yang reliable yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Seperti yang tadi dijelaskan, berarti kuesioner tersebut memiliki jawaban-jawaban yang konsisten. Nah,
Hubungan antara reliabilitas dan validitas. Reliabilitas dan validasi itu memiliki hubungan, yaitu pertama, pengukuran tidak reliabel dan tidak valid. Nah, kekurangan dari reliabilitas dimaksud di sini adalah terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid. Namun apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya berbeda. Yang kedua, pengukuran reliabel namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten nih, dengan menggunakan konsep yang tidak tepat, sehingga reliable data dapat tercapai, namun penilaian tidak valid. Yang ketiga, pengukuran valid namun tidak reliable. Secara umum, hal ini disebabkan oleh adanya pernyataan yang ambigu, sehingga menimbulkan multi-persepsi bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawaban disebabkan oleh waktu. Yang terakhir yaitu pengukuran valid dan reliable. Hasil ini tujuan utamanya pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik itu apa sih? Asumsi klasik adalah syarat-syarat nih yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian juga menggunakan regresi linear berganda sebagai analisis yang wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Nah, tahapan pengujian regresi linear OLS itu ada 5, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Kita akan bahasnya satu persatu. Oke, kita pertama ke uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam metode penelitian. Nah, di sini sebagai contoh, kalau siswa yang tidak pintar dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit nih, dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Nah, jika kelas tersebut tidak pintar semua, maka kelas tidak normal atau sekolah luar biasa. Nah, sebaliknya jika suatu kelas banyak anak yang pandai, maka kelas tersebut juga tidak normal atau merupakan kelas unggulan. Nah, pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus, dan median relatif dekat. Kualitas itu dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal pivot, uji chi-square, squeeness, dan kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Tipsnya, bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keraguan-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik daripada pengujian dengan menggunakan metode grafik. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Nah, uji ini juga merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila hasil uji heteroskedastisitas tidak ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas di sini yaitu sebuah situasi menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, multikolinearitas juga menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan
model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Bisa kita ambil contoh, misalnya saya ambil variabel bebasnya itu adalah motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Dengan variabel terikatnya adalah kinerja. Nah, untuk mencari pengaruh antara motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja, jadi tidak boleh ada korelasi yang tinggi antara motivasi dengan kepemimpinan. Nah, motivasi dengan kepuasan kerja atau antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja. Uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini untuk melihat adakah pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi ini tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Misalnya kita ambil contoh, pengeluaran rutin dalam suatu rumah tangga itu pada bulan April pengeluarannya itu relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari apapun, pengeluaran untuk bulannya itu akan menjadi rendah. Karena pada bulan April itu sudah relatif tinggi gitu. Hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Jadi, uji autokorelasi itu dilakukan hanya pada data time series saja ya. Jadi, tidak dilakukan pada data cross section. Nah, uji statistik yang sering digunakan yaitu ada uji Durbin-Watson, uji dengan rantes, dan juga data observasi di atas 100, data sebaiknya menggunakan uji Lagrange multiplier. Uji linearitas, yaitu untuk mengetahui nih apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Nah, uji ini nih jarang digunakan oleh berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoretis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Selanjutnya yaitu analisis regresi data panel. Apa sih itu data panel? Data panel itu adalah kombinasi antara data silang, tempat atau cross section dengan data runtut waktu atau time series menurut Kuncoro 2011. Nah, estimasi model regresi data panel itu ada 3. Yang pertama, Pooled Least Square atau PLS atau kita bisa sebut Common Effect Model atau CEM. Yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM. Yang ketiga adalah Random Effect Model atau RAM. Untuk Pooled Least Square atau PLS itu slope koefisien dari semua variabel adalah identik untuk semua individu. Nah, model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap dan bukan variasi secara random menurut Kuncoro 2012. Nah, untuk fixed effect model atau FEM, model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross-section-nya. Tetapi slope setiap subjeknya tidak berubah seiring waktu. Menurut Gujarati 2012. Nah, untuk random effect model, itu model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antara waktu dan antar subjek. Selanjutnya yaitu teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, di sini ada 3 uji, yaitu uji Chow test, LMS test atau Lagrange multiplier, dan Hausman test. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui nih apakah sebaiknya menggunakan model PLS, model fixed effect model atau menggunakan random effect model. Nah, untuk uji tes ini digunakan untuk mengetahui apakah model sebaiknya menggunakan pooled least square atau PLS atau CEM atau dengan menggunakan fixed effect model atau FE. Nah, kalau uji Hausman atau Hausman test ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan itu lebih baik menggunakan fixed effect model atau FE
dengan menggunakan random effect model atau RE. Sedangkan untuk LM test atau Lagrange multiplier ini lebih baik menggunakan apakah model lebih baik menggunakan PLS atau put least square atau CHAM atau menggunakan random effect model atau RAM atau RE. Selanjutnya, uji asumsi klasik data panel. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau LS perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Yang tadi sudah kita bahas, ada 3 model estimasi regresi, yaitu ada uji Chow, uji Hausmann, dan uji Lagrange multiplier. Nah, dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan itu adalah common effect model atau CHAM atau bisa kita sebut juga put least square atau PLS tadi, atau dengan menggunakan fixed effect model atau FEM. Nah, jika menggunakan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau RAM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Kenapa? Karena random effect model itu menggunakan pendekatan General Least Square atau GLS dalam teknik estimasinya. Nah, uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan nih dalam regresi data panel. Kenapa? Karena hanya uji multikolinearitas dan heteroskedasitas saja yang diperlukan. Uji kelayakan model atau uji F pada data panel itu untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain modelnya fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak nih untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien determinasi, yaitu jadi untuk mengetahui kemampuan si model regresi ini, apakah variabel bebasnya itu dapat mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square atau mendekati 1, artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Jadi, semakin besar R-square-nya, apalagi mendekati angka 1, maka variabel dependennya ini semakin bagus dalam memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependennya. Yang terakhir yaitu uji T. Nah, hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Jadi, hasil uji T ini dapat menjelaskan nih signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang metode analisis data. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana metode analisis data menggunakan SPSS untuk regresi linear berganda dan menggunakan EViews untuk regresi data panel, teman-teman bisa menceknya di YouTube channel ini. Oke, sekian dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.